kemudian dites COVID juga adalah fakta. Entah bagaimana ceritanya orang yang sudah meninggal tapi masih dites COVID. Dua cerita tersebut bukan sebuah kebetulan belaka, bukan pula kelalaian atau kekhilafan oknum, tapi juga terjadi di banyak daerah dengan beragam modusnya. Saya juga menjadi saksi hidup bagaimana petugas kesehatan mendatangi rumah warga dan membujuknya untuk setuju di-COVID-kan. Lalu ketika ditanya kenapa yang bersangkutan menawarkan itu, jawabannya sederhana, untuk laporan desa. Cerita soal pasien yang meninggal karena penyakit lain bila tidak mampu membayar biaya, ditawari surat positif COVID. Cukup menyetujui pemakaman COVID, maka mayat bisa keluar tanpa perlu membayar. Belum lagi aturan pemakaman COVID untuk semua pasien yang dicurigai. Bahkan meski tidak ada gejala pun divonis dicurigai COVID, sehingga pemakamannya harus sesuai aturan COVID. Beberapa hari setelahnya, hasil tes keluar dan ternyata negatif. Berapa banyak mayat yang dimakamkan sesuai standar COVID, tapi hasil tesnya ternyata negatif? Banyak. Lalu apakah setelah itu lingkungan sekitar tahu bahwa ternyata hasilnya negatif? Tak banyak. Ini seperti hoax yang terlanjur menyebar. Klarifikasi dan permintaan maaf tak akan pernah cukup menjangkau semua orang yang sudah menerima info hoax tersebut. Berbulan-bulan kita melakukan protes. Banyak sudah yang melawan praktek jahat ini. Lalu kemarin, akhirnya Muldoko mau ikut menyuarakan, meminta pihak terkait untuk tidak memaksakan status COVID ke pasien yang sebenarnya non-COVID. Bagi saya ini jelas angin segar. Angin perubahan yang langsung terdengar dari Kepala Kantor Staf Presiden. Harapannya semoga para tenaga medis yang nakal mulai tobat, mulai takut untuk main-main dengan status COVID. Tapi selanjutnya pemerintah juga perlu mencari tahu akar permasalahannya. Teguran kepada pihak rumah sakit dan tenaga medis tidak akan pernah cukup kalau kita tak paham masalah yang memotivasinya. Coba jelaskan ke publik, atau minimal cari tahu, kenapa ada pemburuan pasien dan mayat COVID? Kenapa ada tenaga medis yang mengincar penambahan pasien COVID? Kenapa ada tenaga kesehatan yang mengincar warga dengan penyakit bawaan dan menahun untuk diperiksa dan dipaksa COVID? Sebenarnya ada apa dengan mereka? Apa motivasinya? Tidak mungkin mereka melakukan ini tanpa alasan yang jelas. Memang sudah banyak kabar dan desas-desus terkait motivasi dan alasan tenaga medis bertindak nakal. Tapi tetap saja ini harus dikonfirmasi karena berkaitan dengan perbaikan kebijakan. Pada intinya kondisi kita sudah krisis, masyarakat sudah menjerit. Sementara di level kebijakan dan wilayah medis masih banyak permainan dan akal-akalan. Bagi pejabat dan profesi tertentu yang punya pendapatan tetap setiap bulan dan kini mendapat subsidi, mungkin COVID ini tak mengganggu kehidupan mereka. Kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Tapi cerita para pekerja swasta tidak sebatas masalah PHK. Bahkan makan pun kini hanya nasi dan kecap.